balik lagi di channel YouTube gua. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Di video kali ini gue pengen ngebahas terkait Bobon mengumumkan bahwa konsep makan besar Bobon Santoso kini resmi tercatat sebagai karya berhak cipta di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tapi sebelum bahas ke hak ciptanya karena hak cipta ini ada di dalam Haki. Nah, apa sih itu sebenarnya Haki itu sendiri? Nah, Haki itu sendiri adalah singkatan dari hak kekayaan intelektual, atau ini bisa disebut juga sebagai hak yang diakui secara hukum sebagai hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang menghasilkan karya intelektual. Nah, di sini contohnya seperti penemuan, desain, atau karya seni untuk menikmati manfaat ekonomis dari karya tersebut. Selain itu, juga Haki berfungsi untuk melindungi karya intelektual dari pemalsuan atau penjiplakan, sehingga ini dapat mendorong inovasi dan kreativitas. Nah, seperti tadi gue bilang jenis-jenis Haki itu ada beberapa ada paten, merek desain industri, hak cipta, ada indikasi geografis, dan juga rahasia perdagangan. Nah, cuma di sini kita bakal lebih ngerucut kepada Haki. Hak cipta itu sendiri sebenarnya apa sih ya? Nah, ternyata hak cipta itu sendiri adalah hak eksklusif pencipta atas karya orisinilnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta merupakan bagian dari Haki itu sendiri. Oke, sebelum juga bahas ke sana terkait juga perjalanan dari Bobon Santoso ini yang baru-baru ini, dia ini mualaf guys, akhirnya resmi untuk memeluk agama Islam pada tanggal 10 Maret 2025, dituntun oleh Ustaz Dery Sulaiman di Masjid An-Nimah Citra Grand Cibubur. Kalau kita lihat di sini terkait pengumuman dari Bobon Santoso itu terkait hak cipta makan besar Bobon Santoso. Nah, ini kita baca aja ya. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya ingin mengumumkan bahwa karya orisinal masak besar Bobon Santoso kini telah resmi terdaftar dan memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran hak cipta. Ini adalah wujud nyata dari komitmen saya untuk menjaga orisinalitas karya serta memberikan perlindungan yang layak atas ide dan kreativitas yang telah saya bangun sejak Februari 2019. Nah, terus ini masak besar Bobon Santoso bukan sekedar sebuah konten digital. Ia adalah manifestasi dari mimpi, riset, eksperimen, dan passion yang telah saya curahkan dalam perjalanan panjang seorang kreator. Setiap video, setiap ide besar yang terwujud di dalamnya lahir dari proses yang tidak instan dan penuh perjuangan. Dengan mendaftarkan karya ini, saya ingin memastikan bahwa hak-hak saya sebagai pencipta tetap dihormati. Langkah ini bukan sekedar soal legalitas, tetapi tentang menjaga integritas proses kreatif dan memberikan ruang bagi orisinalitas untuk tumbuh tanpa batas. Saya percaya bahwa setiap karya sekecil apapun itu memiliki nilai yang pantas untuk dilindungi dan dihargai. Langkah ini tidak semata-mata demi kepentingan pribadi, lebih dari itu ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai orisinalitas, integritas, proses kreatif, serta hak moral setiap pencipta. Saya berharap perlindungan hukum terhadap masak besar Bobon Santoso juga dapat menjadi inspirasi bagi para kreator lainnya bahwa karya bukan hanya untuk dibagikan tetapi juga untuk dijaga, dihormati, dan dibela. Terima kasih atas semua dukungan dan cinta telah diberikan selama ini. Mari terus berkarya, menghargai satu sama lain, dan bersama-sama membangun ekosistem kekayaan intelektual yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. Salam hangat Bobon Santoso, content creator dan pencipta program Masak Besar Bobon Santoso. Dan di foto terakhir dia melampirkan surat pencatatan ciptaan dari Kementerian Hukum ini seperti ini kalau kita lihat ada namanya,
Terus ada alamat ya, nama aslinya Bobon, terus judul ciptaan di sini Masak Besar Bobon Santoso. Tempat diumumkan di 14 Februari 2021 di Kabupaten Badung. Berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Dan setelah postingan tersebut tentunya ini mengundang reaksi dari warga Indonesia, netizen Indonesia tentunya ya. Seperti contoh di sini ya, dari Saptaningrum ya. Perasaan dulu udah ada duluan deh acara masak besar di TV oleh Chef Ragil ya. Bener gak sih? Koreksi kalau salah, berbicara dengan nada Nikita Willy. Oke, nada halus gitu ya. Terus juga ada juga komentar seperti ini ya. Karya masak besar Bobon Santoso udah sah terdaftar hak cipta. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih bisa bikin karya serupa? Jawabannya masih bisa. Selama kamu punya minimal 7 perbedaan signifikan secara hukum, kamu masih di jalur aman. Misalnya, judul berbeda, gaya penyajian berbeda, angle kamera khas kamu, ton dan narasi berbeda, fokus lokasi atau tema berbeda, branding visual berbeda, dan pastinya niat berkarya, bukan niat meniru. Jangan takut berkreasi, tapi juga jangan copy paste mentah. Karya kreatif itu ibarat masakan, sampai bahan boleh mirip, tapi rasa dan bumbu harus beda. Ini sepengetahuan saya. Mohon masukannya jika ada kekeliruan. Kemudian di sini juga ada ya, masak-masak jadi hak cipta gitu ya, pakai emot ngek gitu ya. Gak pantas sih. Nanti acara bagi duit di jalan mau dihak ciptakan juga terlalu simpel untuk disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Gak ngerti kita bang gimana cara pikirnya. Sementara cara bernafas menggunakan hidung didaftarin juga sebagai hak cipta. Dan setelah ramai-ramai gitu ya, orang-orang mulai berkomentar. Ini Bobon juga akhirnya komen gitu ya. Kekayaan intelektual yang dilindungi adalah programnya, naskah atau buku panduan, layout program, konsep dan ciri khas pemilik karya. Jadi bukan konteks makan besarnya. Semua boleh masak besar, asal tidak plagiat caranya untuk dikemas menjadi konten begitu gans gitu ya. Kemudian ada lagi yang berkomentar kayak gini ya. Sebegitu bencinya kah sama Willy Salim? Tidak membenci, tapi melindungi kekayaan intelektual sendiri, apa salahnya? Tuh ya. Lanjut kayak gini juga ya. Kalah saing kayaknya makanya bikin begini. Nah dijawab nih sama Bobon ya, SDM rendah. Lanjut di sini, padahal kan sama-sama niat berbagi ya. Apa salahnya jika ada orang lain yang ingin berbagi juga seperti apa yang kita lakukan? Di sini dijawab ya sama Bobon ya. Karya tetaplah karya, niatan berbagi bisa dengan banyak cara lainnya gitu kata Bobon. Dan di sini juga ada komentar menarik menurut gua gitu ya dari Nurartmi. Sorry kalau salah baca nih ya. Untuk baca selengkap-lengkapnya terkait hal ini di mana ya? Substansi bentuk karyanya itu apa sih? Penamaan masak besarnya, ukuran kualinya, bagi-bagi ke masyarakatnya. Bukannya itu kegiatan umum ya dan lumrah dari dulu. Yang dibilang original by Bobonnya tuh apa gitu? Udah baca caption Bobon ini tapi belum paham. Apa guenya yang bego ya? Wah kakak. Oke, masak besarnya katanya lihat di pik 5-6. Oke, di sini ya. Iya, definisi masak besar tuh gimana? Suatu kegiatan masak di luar ruangan dengan menggunakan kuali besar yang Bobon ciptain sendiri. Tuh apanya? Kegiatannya atau nama kegiatannya? Tapi dia bilang menyangkut kuali besar yang khas Bobon. Kuali khusus Bobon yang buatkah? Gak dijual di pasaran kah? Saya belum dapat Bobon ini nyiptain apanya gitu sampai bisa daftarin haki. Kalau kegiatannya kan dari zaman jebot juga udah banyak kegiatan masak gede-gedean outdoor kayak gitu. Yang paling masuk akal penamaan kali ya, berarti kegiatan yang sama tapi gak dinamain masak besar. Berarti boleh dong Lirbon Terus dia bilang lagi gitu ya, kalau karya yang berbentuk kan jelas ya, misalkan lagu, kalau kita bawain lagunya tanpa izin yang melanggar hak cipta. Nah ini yang Bobon
apanya anjir wakakaka. Ntar ada kegiatan masak akbar, misalnya apa bisa kena gugat hak cipta. Makanya perlu clear ini karya yang original by Bobon tuh apanya. Terus di sini dia juga menyematkan gitu ya. Hasil menyelam DeepSeek-nya. Sejauh ini tidak ada informasi atau data resmi yang tercatat di DJKI mengenai hak cipta masak besar yang didaftarkan oleh seseorang bernama Bobon Santoso. Yang pertama, hak cipta versus merek dagang. Hak cipta atau copyright melindungi karya seni sastra atau ilmu. Merek dagang melindungi nama, logo yang digunakan untuk produk jasa, misalkan nama masak besar untuk bisnis kuliner. Jika masak besar adalah nama bisnis atau metode masak, memungkinkan besar didaftarkan sebagai merek, bukan hak cipta. Oke. Kedua, pencarian di database Haki Indonesia. Untuk memastikan Anda bisa mengecek ini ya, jika Bobon Santoso benar-benar mendaftarkan masak besar, seharusnya ada di data publiknya. Ketiga, kemungkinan kasus. Jika ini terkait konten di media sosial misalkan YouTube atau TikTok, bisa jadi yang dilindungi adalah konten videonya, bukan istilah masak besar itu sendiri. Jadi ada klaim hak cipta terhadap istilah umum seperti masak besar. Hal itu bisa diperdebatkan setelah istilah generik sulit dilindungi. Nah, di sini dia ngasih saran ya. Saran, jika Anda ingin menggunakan istilah masak besar untuk bisnis, pastikan tidak ada merek dagang yang sudah terdaftar. Jika ini terkait pelanggaran hak cipta, pastikan klaim tersebut valid dengan mengecek kelangsungan di data HKI. Apakah Anda memiliki informasi lebih spesifik tentang kasus ini? Jika ada dokumen atau klaim resmi, saya bisa membantu menganalisa lebih lanjut. Nah, karena rame ya komentar orang-orang, nah ini Bobon akhirnya ngejelasin nih di foto ini ya. Masak besar hanya boleh Bobon Santoso, tanda seru tanda tanya nih ya. Ayolah, lagi-lagi jangan minim literasi membaca dan menriset. Masak besar Bobon Santoso melalui riset yang panjang, pengembangan eksperimen, penuh perjuangan, dan capaian yang terus kita asah sampai sekarang. Menjadikan pionir program masak besar khususnya platform sosial media. Tidak ada batasan untuk siapapun melakukan kegiatan masak besar, tetapi menjadi poin penting ketika pihak lain meniru branding person dan menjiplak kreativitas pencipta melalui karya yang dibagikan. Inilah yang sedang marak terjadi, di mana karya orisinalitas dari figur tidak berpengaruh dicuri oleh figur yang lebih berpengaruh. Oke, mungkin di sini ya dia mengkaitkan dengan Willy Salim. Ya berpikir ya Willy Salim adalah orang yang lebih berpengaruh dibandingkan dia gitu ya. Negara mempunyai tanggung jawab menjamin karya dilindungi, integritas proses kreatif. Jika tidak, percayalah negeri ini akan minim karya kreatif. Jadilah SDM yang berpola pikir cerdas dan kritis. Stop plagiarisme dan dalam bentuk apapun. Karena bagi gua karya masak besar ini bukan hanya sekedar konten, bukan tentang pekerjaan semata, tetapi sudah menjadi pelayan dan panggilan jiwa untuk berbakti kepada Pertiwi. Karena esensi dari kisah masak besar untuk saudara di pelosok akan terlihat kurang menarik ketimbang sebuah konten masak dengan iming-iming iPhone dan motor, ya kan? Kalian tahu nih arahnya ke Willy Salim dong pastinya. Terus ini gue juga ambil komentar gitu ya dari salah satu orang, dari Yon Lia. Kenapa orang dewasa malah banyakkan komentar di sini poin dari Bobon itu bukan tentang plagiat masak besar. Bukan plagiat masak besar, tapi kan dia tadi ngomong berapa kali plagiat ya. Sebenarnya tapi stop buat konten yang merusak citra daerah atau provinsi itu dengan mengadakan masak besar tapi tidak terkonsep dan buat kegaduhan antar daerah provinsi. Kalau mau buat juga ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi harus betul terkonsep dan membawa citra provinsi ke hal positif. Jangan ada iming-iming masak besar tapi dibalik itu semua banyak drama yang negatif udah disusun. Kan sebenarnya juga Willy udah klarifikasi ya guys, itu bukan konten settingan sih, tapi ya masih banyak orang yang ya oke lah ya.
Mungkin seperti itu ya, karena banyak gue lihat konten kreator masak besar tapi masak besarnya ini nggak terkonsep. Gue setuju kalau ini ya. Dan masak keasal-asalan aja, yang penting ada konten dan hanya untuk menaikkan viewers, tapi tidak ada pesan dan kesan yang tercantum dalam video itu. Kayak di timur sana kan sampai seluruh Indonesia yang nonton Bobon mau donasi untuk masyarakat di sana. Dari video itu kita bisa ada kesan dan pesan dari masyarakat timur di sana. Nah mungkin kalau udah didaftarkan dengan hak cipta ya nggak bisa juga kali ya. Mungkin orang-orang bikin konten masak besar dengan konsep kayak Bobon, terus juga mengangkat nilai budaya, karena ya takutnya ya itu adalah bagian yang identik dengan figur Bobon itu sendiri kalau kita lihat juga dari penjelasan Bobon gitu ya. Tapi balik lagi, gimana juga menurut pendapat kalian. So mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini, dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Bye bye.